Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi selanjutnya dari eh, kerajinan limbah, pengolahan kerajinan limbah yang berbentuk bangun datar. Kemarin kita sudah mengolah beberapa limbah-limbah yang berbahan kertas ya. Nah, selanjutnya baru minggu kemarin kita juga sudah membuat produk kemasan yang juga berasal dari limbah kertas, bisa itu berupa kertas kado bekas atau bisa kertas koran atau kertas-kertas tanggalan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya break even point. Apa sih break even point itu? Nah, break even point ini untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi break even point itu dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti yang namanya titik impas. Jadi titik impas ini nanti intinya kalian akan menjual berapa produksi minimal, produk minimal di mana minimal ya, di mana kalian mampu mendapatkan bukan cashback ya, harga jual, harga si modal untuk membuatnya hampir sama dengan harga jual pendapatan yang didapat. Jadi minimalnya itu berapa produk yang diproduksi, produk minimal yang diproduksi. Ininya gini. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan kenapa sih kita penting sekali mempelajari yang namanya break even point ini atau titik impas. Jadi, Ibu sebenarnya punya uang nih. Jadi di awal itu Ibu punya uang 50.000, tapi Ibu ingin mendapatkan uang ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, Ibu ingin membuat yang namanya ini modalnya ya. Modalnya 50.000. Nah, tapi ini modal 50.000 apakah semua modal ini akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang ingin dicapai? Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, Ibu ingin membuat sebuah kerajinan yang ini berupa bingkai foto. Nah, bingkai foto ini berasal dari limbah kertas, di mana di rumah ini Ibu ini banyak dan di sekolah ini banyak sekali koran-koran bekas yang berasal dari perpustakaan ya dan di ruang guru. Nah, selanjutnya Ibu ingin membuat kerajinan memanfaatkan koran bekas tersebut untuk dijual menjadi bingkai foto dengan harga sebesar 50.000 yang sama dengan modalnya. Jadi intinya modal dan penjualan itu Ibu harus sama nih. Nah, untuk dasar pemikiran pertama. Nah, selanjutnya apa sih yang harus Ibu lakukan? Ibu harus cari tahu dong alat dan bahannya yang harus dibeli, dan yang belum punya ya alat dan bahannya itu Ibu dapatkan dengan membelinya secara online, di mana alat yang pertama itu saya butuh gunting, di mana gunting itu harganya cuma 6.000. Nah, selanjutnya untuk menempel-nempelkannya saya butuh yang namanya lem box atau lem. Nah, di mana lem boxnya ini sebesar 8.400 harganya untuk yang kemasan besar ini ya. Nah, berarti saya hanya mengeluarkan biaya totalnya untuk membeli alat dan bahannya ini. Kalau gunting ini alat ya, ini adalah alat dan ini termasuknya adalah bagian dari bahan. Alat ini tidak habis pakai. Ini tidak habis pakai. Kalau lem box kalau digunakan berarti kan dia akan habis pakai. Nah, selanjutnya biaya totalnya dong. Berarti modal totalnya untuk membeli alat dan bahannya ini sebesar 6.000 tambah 8.400 berarti hanya kurang dari Rp 20.000. Berarti hanya ya kurang dari 20.000 aja lah modalnya. Kita modalnya itu hanya sekitar 20.000. Nah, otomatis harusnya kita dapat untung dong sisa 30.000 ya, dengan harga 50.000 berarti untungnya itu hanya sebesar 50.000, sebesar 30.000. Nah, untuk satu produknya, untuk per produk. Nah, kok bisa ya? Karena di sekolah sudah ada koran bekas, ya kan? Nah, ini gratis dong, ini free. Ini free. Nah, sedangkan tusuk satenya sudah ada. Kemarin yang bekas Idul Adha itu ya,
sup satenya yang kemarin nih. Nah, itu dong, ini free juga. Nah, jadi harusnya ibu untuk per produknya dapat untung 30.000 nih. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu break even point. Nah, break even point ini ada di pada KD 3.6 ya, Nak ya. Nah, di mana dalam kegiatan hari ini kita akan mempelajari namanya pengertian dan manfaatnya. Jadi kalian udah tahu dong, harus tahu dong apa sih intinya break even point atau si titik impas ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memahami komponen dari perhitungan titik impas atau break even point ini. Nah, intinya nanti kalau misalnya kalian semakin tinggi nanti masuk ke kewirausahaan, nah kalian akan membuat yang namanya grafik dari break even point ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengertian dari break even point. Apa sih break even point ini? Ya, dalam bahasa Indonesia kalian sudah tahu bahwa break even point itu merupakan titik impas. Ya, nah titiknya itu yang jadi di sini nih di dalam grafiknya adalah titik impasnya. Nah, selanjutnya break even point itu apa? Break even point sendiri itu merupakan suatu keadaan dalam operasinya di mana suatu perusahaan tidak akan memperoleh keuntungan maupun kerugian. Jadi ya nggak untung nggak rugi. Nah, itu break even point-nya. Di mana break even point juga merupakan keadaan total biaya. Total semua biaya yang digunakan itu sama dengan total penjualan. Jadi hasil penjualannya itu, pendapatan dari penjualan itu sama aja. Ya, dalam arti ini dia sama. Biaya produksinya, biaya untuk memproduksi produknya itu sama dengan keuntungan penjualan. Bukan keuntungan penjualan ya, hasil penjualan. Lebih ke hasil penjualan. Lebih ke hasil penjualan ya. Nah, ini. Jadi, it means kalian tidak ada laba dan tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada. Nah, jadi tidak ada laba dan tidak ada rugi juga. Jadi nggak punya profit, nggak punya loss-nya juga. Nah, sekarang apa sih maksudnya loss dan profit itu atau untung atau rugi itu? Nah, kita akan bahas ya. Loss sendiri ini dia katakan dengan keadaan rugi. Nah, rugi ini di mana hasil penjualannya itu hanya cukup untuk menutupi biaya variabel dan biaya tetap. Jadi, hasil penjualan, kalian jual nih. Kalian jual, nah hasil pendapatannya jual ini, dia itu ya hampir kurang dari ya, jadi lebih dari. Nah, ini ya. Harga jualnya itu ya betul. Ini kurang dari atau sama dengan harga RP dari biaya variabel dan RP dari biaya tetapnya. Tuh. Nah, selanjutnya kapan sih kita akan profit? Apa itu profit? Profit itu adalah untung atau keuntungan. Nah, di mana untung ini maksudnya adalah hasil penjualan itu melebihi biaya variabel dan biaya tetap. Jadi misalnya nih, kalian menjual suatu barang, nah hasil uangnya ini ternyata dia lebih banyak daripada biaya yang kalian gunakan untuk membeli alat dan bahan. Ya, gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya yuk kita akan bahas tentang manfaat dari break even point. Nah, break even point atau si titik impas ini itu bisa merupakan menjadi alat perencana untuk menghasilkan laba. Laba ini adalah keuntungan ya. Jadi kalian bisa tahu nih, bisa mengukur berapa sih keuntungan yang ingin kita dapatkan. Kita bisa menentukan untuk mencapai keuntungan sebesar berapa, ya kita harus menjumlah produknya. Produknya itu harus sebesar berapa buah. Ini harus berapa buah. Nah, untuk mencapai keuntungan yang diinginkan gitu ya. Terus selanjutnya memberikan informasi mengenai berapa tingkat volume penjualan tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalian akan tahu berapa produk
berapa buahnya itu yang harus diproduksi. Nah, ini selanjutnya menghubungkan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan. Maksudnya, jadi berapa sih laba yang kita inginkan, berapa RP labanya yang kita inginkan atau untungnya. Misalnya, saya ingin untung untuk 1 bulan ini sebesar 500.000. Nah, berarti kalian harus mencapai target ini dengan apa, produksinya berapa. Terus selanjutnya dapat mengevaluasi laba atau mengevaluasi keuntungan dari perusahaan secara keseluruhan. Apabila keuntungan tidak mencapai targetnya, berarti apa nih hasil evaluasinya, salahnya di mana, apakah di biaya variabelnya atau di biaya tetapnya. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Terus selanjutnya mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik BEP. Tadi ya grafik BEP yang ini loh. Nah, dimana nanti di sini ada BEP-nya. Di sini ada total biaya yang tetap ini ya. Biasanya ini adalah biaya kos atau biaya tetap. Dan yang ini biasanya biaya berupa biaya variabel. Ya, masih ingat ya? Coba kita buka di slide sebelumnya. Nah, yang ini ya. Yang ini. Kita ini cost-nya. Oke. Nah, di sini untung dan ruginya nih. Ini untung dan ini rugi. Keadaan loss. Dan ini keadaan yang profit. Nah, ini ya. Ini variabelnya di sini juga. Ini biaya costnya berapa. Oke, sampai situ untuk manfaatnya. Selanjutnya kita akan bahas yuk komponen break-even point. Nah, yang pertama, komponen dari break-even point itu adalah fixed cost atau kita singkat dengan dalam rumus nanti FC. Ini kalau di rumus fixed cost ini berarti biaya tetap ya. Nah, dalam pengertian bahasa Indonesianya, biaya tetap itu sendiri adalah biaya yang konstan atau tetap. Nah, ya kan konstan itu tetap. Jadi, jika adanya tindakan produksi, biaya konstan ketika adanya tindakan produksi, meskipun perusahaan tidak berproduksi itu biasanya sama. Jadi ketika pabriknya ini produksi maupun tidak sedang berproduksi itu ya biaya konstannya itu akan selalu tetap. Contohnya tenaga kerja atau nggak kerja ya tenaga kerja dia punya UMR sendiri ya. Jadi perusahaan itu wajib menggaji biaya si tenaga kerja itu sesuai ini. Kecuali beda tadi ya, ada misalnya ada lembur atau apapun, nah itu biasanya ditambahkan dalam fixed cost-nya ini. Nah biasanya lembur kan udah ada aturannya nih. Nah ini dibayarkan sesuai dengan aturan lemburnya tadi. Berarti kan sudah tetap, tidak bisa diubah-ubah. Nah selanjutnya ada biaya alat produksi. Nah biasanya ini alat-alatnya ya yang digunakan. Nah sifat dari si komponen break-even point ini adalah pertama, dia tidak tergantung output. Jadi produk yang dihasilkan berapapun jumlahnya, biayanya si biaya fixed cost ini atau si FC ini ya sama aja. Terus semakin banyak produk, nah tadi yang saya bilang ya biayanya tetap sama, jumlahnya pun tetap sama sampai produksinya itu. Terus selanjutnya dapat dipakai berulang-ulang. Nah, dalam kegiatan praktek kita yang kemarin, ya kan, kita kan sudah melakukan praktek nih praktek membuat atau mengolah kerajinan ya. Mengolah kerajinan dari limbah kertas. Kerajinan dari limbah kertas. Nah, di mana alat yang pertama yang kita gunakan itu kan ada si gunting ini ya. Nah, alatnya ini gunting. Nah, si gunting ini kan bisa dipakai berulang-ulang nih, tidak habis pakai. Nah, berarti gunting ini merupakan salah satu contoh dari biaya tetap atau si fixed cost. Nah, dari contoh ini ya, biaya alat produksi. Kalau misalnya kalian mau hitung biaya tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu ya kita sendiri. Nah, kalian ingin mendapatkan berapa sih biayanya untuk jasa kalian untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, itu namanya biaya tenaga kerja. Nah, selanjutnya yuk di komponen perhitungan break-even point yang kedua, yaitu biaya variabel. Apa itu biaya variabel?
biaya variabel dalam perhitungannya itu disingkat menjadi FC atau biasanya disebut juga kuantiti, FC dan Q. Nah, biaya variabel ini sendiri dalam bahasa Indonesia ini disebutnya biaya per unit, di mana unitnya itu ya unit bahannya yang nanti habis pakai, bahan yang habis pakai. Jadi ketika dipakai ya dia habis. Nah, itu. Nah, biasanya biaya per unit ini sifatnya dinamis atau dia berubah-ubah. Kalau kita memproduksinya banyak ya otomatis biaya per unitnya pasti akan meningkat juga. Kenapa? Karena kalau habis ya kita akan beli lagi. Misalnya untuk memproduksi 50 buah kerajinan itu butuh 1 lempok. Tapi kalau kita ingin memproduksi 100 ya otomatis lempoknya dikalikan aja jadi 2 ya. Jadi butuh 2 lempok, nggak mungkin bisa 1. Nah, biasanya biaya yang dinamis ini, biaya variabel ini dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Nah, ini tergantung volumenya atau biasa disebut juga jumlah produksinya nih. Nah, biaya produksi yang semakin banyak, ini produksi yang semakin banyak ini akan berakibat juga di mana biaya per unit atau biaya variabelnya juga akan meningkat. Contohnya biaya bahan baku. Nah, selanjutnya lagi ada biaya listrik. Nah, sifat dari biaya variabel ini biasanya tergantung pada output atau produk yang dihasilkan, di mana semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya variabelnya akan semakin meningkat atau semakin tinggi. Dan jumlahnya berubah tadi dinamis ya. Selanjutnya, ini merupakan bahan-bahan yang habis pakai. Jadi di variabel cost ini biasanya biaya yang sekali habis pakai. Contohnya nih ya, tadi kita sudah membuat kerajinan dari limbah kertas, di mana biaya variabel per unitnya itu kita sudah tahu nih ada kertas koran ya, di mana kita hargain aja misalnya ini walaupun ini free, kita tetap harus hitung. Kira-kira untuk satu buahnya itu terus satu kerajinan itu kertas korannya kita hargain berapa, nah kita kira-kira aja. Nah selanjutnya yang pasti ini ada lem fox ya, terus yang ketiga ada tusuk sate, dimana walaupun ini juga free, tapi tetap aja harus dihitung gitu ya. Nah dari sini kita dapatkan biaya bahan baku. Nah selanjutnya, nah komponen yang ketiga yang terakhir yaitu komponen dari selling price. Price sendiri adalah arti dari harga. Nah, ini maksudnya apa sih? Harga jualnya per unit. Jadi, ketika kita akan menjual produk yang sudah kita buat nih, berapa sih berapa produk yang akan dijual, barang atau jasa yang sudah diproduksi kita. Nah, tadi ya, dari bahan-bahan baku tadi, kita akan menjual produk apa dan harganya berapa. Misalnya ini ya, yang ada di beberapa sumber yang sudah saya dapatkan ini di Shopee, keduanya ini di Shopee. Nah, ini ada beberapa kerajinan. Nah, yang pertama ini harganya 50, yang kedua ini dengan bentuk yang berbeda. Nah, ini keranjang ya, ini 30.000. Nah, ini yang ada di Tokopedia. Nah, ada di Tokped ya, untuk kerajinan ini. Yang ini hiasan dinding, lingkaran atau tatakan gelas nih, harganya 50 dan 7.500. Nah, itu adalah selling price-nya kita. Nah, itu adalah 3 dari komponen break-even point. Nah, selanjutnya tugas kalian di rumah adalah yuk, kita sama-sama cari tahu yuk biaya tetap kita dari unit usahamu yang kemarin. Nah, selanjutnya mencari tahu biaya variabel unit usahamu. Nah, usaha apa yang tadi yang sudah kita lakukan aja. Kita kan sudah membuat kerajinan dari limbah kertas nih. Dari limbah kertas untuk dijadikan hiasan dindingnya. Nah, hiasan dindingnya. Nah, selanjutnya kita harus tahu biaya tetapnya. Nah, biaya tetapnya kita sudah tahu dong, biaya tetap kita itu adalah biaya tetap untuk membeli si gunting. Nah, kalian tuliskan saja di sini gunting. Nah, berapa buah? Kalian butuh berapa untuk membuat gunting atau membuat si hiasan dinding kertas itu? Nah, harganya berapa? Tuliskan. Terus jumlahnya berapa? Untuk jumlah berarti ya ini ya hasil kali dari harga kali jumlah. Kalau satu ya berarti samakan gitu ya. Kalau sama. Nah, selanjutnya mencari tahu biaya variabel. Nah, biaya variabel berarti bahan-bahan yang habis pakai. Yang habis pakai. Nah,
kalau di sini selain gunting, saya rasa di sini ada tusuk sate. Ya kan dia kan tidak habis pakai dong, bisa digunakan berulang-ulang. Nah, selanjutnya untuk unit usaha yang bahan habis pakai ini nih variabelnya, berarti ada kertas koran dong, ada lem box. Nah, kira-kira ini berapa nih? Atau misalnya kalian butuh, saya butuh untuk backgroundnya. Nah, berarti kertas untuk background. Nah, kertas BG-nya tuh berapa jumlahnya? Lunchbox-nya berapa buah? Nah, kalian cari harganya. Nanti kalau jumlahnya ada banyak, berarti tinggal kalian kalikan ya. Nah, terus jangan lupa nanti di sini di total berapa. Oke, berarti kalian sudah akan tahu berapa biaya tetap atau si biaya tetap ini adalah FC-nya kalian dan biaya variabel atau si variabel cost divisi, ini FC, ini visi. Oke. Tugas kalian hanya itu dua, silakan nanti kalian kumpulkan di Google Classroom dan upload foto hasil pencarian harganya kalian, harga dari FC dan VC, dan tulis ini tugasnya di buku tulis PKWU kalian. Oke, terima kasih. Cukup untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi